Di Q&A Britney ini ya, yang diupload di Instagramnya sendiri, jadi kan dia bilang kalau film favoritnya itu Frozen ya, dan dia juga bilang kalau saya tidur jam 11:30 malam. Well, salah satu TikToker yakin kalau ini tuh memberikan kode gitu loh, yang bilang kalau film Frozen, kalau misalnya kamu play sampai menit ke 11:30 detik, I'm blown away right now. Oh my god. Don't you see? I can't. You have to tell them to let me go. I will do what I can. Are you serious? The let me go line is literally at 11:30, 12. This is Britney. Hi guys, welcome to another episode of Reality Tips. Nama aku Yufi dan hari ini kita bakal ngebahas tentang kelanjutan #Free Britney. Seperti yang aku bahas di video aku sebelumnya tentang Britney Spears, di mana pada tanggal 22 Juli lalu ya akan ada persidangan yang akan memutuskan apakah Britney Spears akan keluar dari conservatorship atau conservatorship itu akan diperpanjang. Nah, jadi tampaknya pada tanggal 22 Juli lalu persidangan ini di-cancel. Kenapa? Karena ada masalah teknikal dan saat fans-fans Britney Spears melihat kalau maksudnya kesalahan teknis apa, nggak mungkin gitu, apakah masalah internet, karena kan persidangan ini harus dilakukan secara online ya, yaitu melalui Zoom meeting antara pengacara, pengadilan dan juga Britney Spears, dan nggak mungkin sekali Britney Spears mengalami kendala internet gitu. Nah, setelah diselidiki lagi ternyata masalah teknisnya itu disebabkan karena ratusan fans dari Britney Spears masuk ke dalam Zoom meeting itu dan tidak mau keluar. Alhasil persidangan itu pun harus dimundurkan menjadi tanggal 19 Agustus 2020. Buat kamu yang belum nonton video part 1 aku bakal kasih recap sedikit ya. Conservatorship itu basically sudah 12 tahun Britney Spears dikontrol oleh ayahnya secara finansial, karena pada tahun 2008 seperti yang kamu tahu kalau Britney Spears itu dia mengalami episode bipolar ya, dimana dia memukul paparazzi dengan payung, dia mengudulkan kepalanya, dan karena inilah pengacara dan ayah Britney merasa kalau tampaknya dia tidak bisa membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Jadi ayahnya pula yang mengendalikan keuangannya, apakah dia boleh mengendarai mobil atau enggak, apakah dia boleh menikah atau enggak, apakah dia boleh pergi beli Starbucks atau enggak, bener-beneran total full control. Karena tahun 2019 Britney Spears tiba-tiba dimasukkan ke dalam rumah sakit mental dan dia juga harus cancel touring untuk Las Vegasnya, fans-fans pada membuat #Free Britney karena mereka yakin kalau Britney itu dikontrol oleh ayahnya dan dia tidak memiliki kebebasan. Well, karena persidangan ini ditunda sampai Agustus 2020 ya, fans-fansnya masih gencar menyerang anggota keluarga Britney yang tampaknya tidak peduli dengan keadaan Britney. Salah satunya adalah ayahnya si Jamie Spears, adik perempuannya Jamie Lynn Spears, dan abangnya Brian Spears. Ketiga orang ini sudah memberikan statement kepada publik dan aku bakal kasih tahu kamu seperti apa statementnya. Kita akan mulai dulu dari Jamie Spears, ayah Britney, di mana pada tanggal 1 Agustus dia diwawancarai oleh majalah Page Six, di mana dia menyatakan kalau gerakan #Free Britney dimulai dari grup konspirasi teori dan mereka sama sekali tidak tahu apa-apa yang terjadi di antara keluarga kami. Dia juga bilang kalau saya mencintai Britney dan saya tidak menggunakan conservatorship untuk mengambil uang Britney Spears. Dia juga bilang kalau keputusan untuk mengakhiri conservatorship adalah keputusan pengadilan California yang bisa melihat apa yang terbaik untuk anak perempuan saya. Ini bukanlah urusan siapa-siapa. Dia juga bilang kalau keluarga Britney dan juga tim Britney sudah di-stalking dan juga diberikan ancaman kematian dari fans-fans Britney yang sangat marah. Dia bilang kalau kami tidak menginginkan fans-fans yang seperti ini. Saya mencintai anak perempuan saya mencintai semua anak saya,
aja, tapi ini adalah urusan kami dan ini adalah urusan yang privat. Ya basically dia bilang kalau kalian jangan atur gitu loh, kalian diam-diam aja, karena conservatorship ini antara saya dan juga anak saya si Britney itu ya urusan saya gitu. Well, moving on ke Jamie Lynn Spears, yaitu adik perempuan Britney. Dia tidak membuat video ataupun dia tidak diwawancari oleh majalah lain, mungkin karena dia nggak mau ya, tapi basically dia mempost ini pada tanggal 22 Juli di Instagramnya, dimana dia bilang kalau kamu memiliki penyakit mental atau kamu menjaga orang yang sedang memiliki penyakit mental, pastinya kamu tahu betapa pentingnya untuk menghormati situasi ini dan juga menjaga privasi orang tersebut. Selain itu dia juga nge-reply tweet Halsey, yaitu seorang penyanyi ya, yang ngomongin tentang Kanye West yang juga memiliki penyakit bipolar disorder, dimana dia bilang kalau episode manik bukanlah lelucon. Kalau kamu tidak bisa memberikan pengertian atau simpati, mendingan kamu diam saja. Nah setelah itu salah satu netizen berkomentar kepada Jamie, dimana dia bilang kalau kakak kamu yang sangat jelas memiliki penyakit mental, kenapa kamu tidak ngomong tentang dia? Dimana Jamie Lynn pun menjawab, kamu tidak punya hak untuk berasumsi apa-apa tentang kakak saya. Saya tidak memiliki hak untuk berbicara tentang kesehatannya dan masalah personalnya. Dia adalah seorang perempuan yang kuat, yang tidak bisa dihentikan, dan itulah satu-satunya hal yang pasti. Dan itulah satu-satunya hal yang jelas. Dan itulah satu-satunya hal yang luar biasa. Selain itu, abang Britney Spears yaitu Brian Spears diwawancarai ya di salah satu podcast yang bernama As Not Seen on TV Podcast, dimana dia bilang kalau ya pastilah siapapun nggak mau dikontrol dengan hukum conservatorship karena kamu tidak bisa membuat keputusan untuk diri kamu sendiri. Tapi so far ini sangat bagus untuk keluarga kami karena sayalah yang mengontrol keuangan Britney, dan tampaknya ini adalah hal yang positif gitu loh. So far kita tuh nggak pernah bertengkar, dan dia juga bilang kalau saya juga ingin Britney itu keluar dari conservatorship, tapi karena Britney sudah terbiasa dikelilingi oleh orang-orang yang membuat keputusan untuk dia dari sejak dia berumur 15 tahun, aku nggak tahu apakah ini adalah keputusan yang baik untuk adik saya. Inilah opini dari keluarganya. Aku pengen tahu opini kamu di comment section. Menurut kamu apakah Britney Spears itu tetap harus keluar dari conservatorship atau bagusan keluarganya tetap mengontrol dia secara finansial dan membuat keputusan untuk dia sedetil apapun gitu loh, kayak apakah dia boleh punya anak lagi atau enggak, apakah dia boleh menikah atau enggak. Menurut aku sih tetap ya hak-hak itu harusnya si Britney itu diberikan kebebasan gitu loh, but this just my personal opinion. Yang jelas tanggal 19 Agustus nanti kita bakal tahu apakah kira-kira Britney itu bakal keluar dari hukum conservatorship ini atau enggak, dan pastinya masih ada cerita selanjutnya tentang Britney Spears. Make sure untuk like video ini biar aku tahu apakah kamu ingin tahu lebih banyak lagi. Untuk mengakhiri video ini, aku bakal share satu lagi konspirasi teori tentang Britney Spears, dimana salah satu TikToker yang ngefans dengan Britney rasa kalau Q&A video yang dibuatnya di Instagram bulan lalu ya, dimana dia menjawab pertanyaan tentang apa film favoritnya, dia tidur jam berapa, dan bunga favoritnya itu apa. Nah, basically di Q&A Britney ini ya yang diupload di Instagramnya sendiri. So the first main question that you guys have been asking me is what's my favorite Disney movie? My favorite Disney movie is probably Frozen, just because I really like the fact that the two sisters, their relationship, and then one goes off and lives in a castle just because she can't deal anymore. What time do I go to sleep? I go to sleep between 11:30 and 12. So I just went to the time 11:30, 12. 11:30. I'm gonna play a little bit right before that part in Frozen. I'm blown away right now. Oh my god. Don't you see? I can't. You have to tell them to let me go. I will do what I can. Are you serious? The let me go line is literally at 11:30, 12. This is Britney. Aku nggak tahu apakah ini hanya kebetulan saja atau memang beneran si Britney itu mengirimkan kode kepada fans-fansnya. Make sure untuk komen di bawah ya, tapi itulah yang terjadi. Dan kalau misalnya kamu punya video request lain, make sure untuk komen di bawah. Kamu juga bisa kirim video request di DM aku di Twitter @uvfan. Make sure untuk follow di sana. Anyway guys, thank you so much for watching. Dan juga buat kamu yang pengen tahu warna lipstick yang aku pakai, hari ini aku pakai lipstick dari Huda Beauty. Oh my
my god, where is it? Okay, here it is. Ini tuh warnanya Game Changer dan ini adalah Huda Beauty Demi Matte, dan ini adalah liquid lipstick gitu. So check it out. Menurut aku sih teksturnya lebih moisturizing ya daripada Huda Beauty matte lipstick. Dan kalau misalnya kamu cari liquid lipstick yang tahan lama tapi nggak kering, itu kamu bisa cobain yang ini, cause I like it so far. Anyway guys, I will see you in my next video. Stay safe and bye guys.